Setelah dilahirkan oleh ibunya, Aminah, dia menyusuinya selama 3 atau 7 hari. Beliau pernah diasuh oleh Ummu Aiman Barakah al-Habasyah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Abu Bakar dan Umar menghampiri Ummu Aiman. Kisahnya dalam hadits berikut ini. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar pernah berkata kepada Umar, marilah kita pergi mengunjungi Ummu Aiman, sebagaimana dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjunginya. Tatkala kami sampai kepadanya, Ummu Aiman menangis. Maka keduanya berkata kepadanya, apa yang membuatmu menangis wahai Ummu Aiman? Sedangkan apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Aiman menjawab, aku menangis, bukan karena aku tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit. Maka Ummu Aiman menggerakkan Abu Bakar dan Umar untuk menangis, sehingga keduanya menangis bersama Ummu Aiman. Hr. Muslim, nomor 2454, Ummu Aiman sendiri dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dewasa. Lalu Ummu Aiman dinikahi oleh Zaid bin Haritsah. Ummu Aiman sendiri meninggal dunia 5 bulan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Hr. Muslim, nomor 1771. Kedua, Suwaibah, Maula Abu Lahab. Kemudian setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Suwaibah, bekas budak Abu Lahab selama beberapa hari. Dalam Ar-Rahiq Al-Mahtum, HLM 72, disebutkan bahwa beliau disusui oleh Suwaibah selama 1 minggu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, aku dan Abu Salamah telah disusui oleh Suwaibah. Hr. Bukhari, nomor 5101. Lihat Fathul Bari, 9. 144, disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Al-Fath, 9. 145, kalau dilihat Suwaibah dimerdekakan sebelum menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sirah yang berbicara menyelisihi hal ini, Abu Lahab memerdekakan Suwaibah sebelum hijrah dan itu setelah menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk waktu yang lama. As-Suhaili juga menceritakan bahwa Suwaibah merdeka sebelum menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma berkata, Suwaibah adalah budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Lahab, ia menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Lahab meninggal dunia, beberapa keluarganya melihat Abu Lahab dalam mimpi bahwa keadaannya nanti buruk. Sewaktu dia ditanya, apa yang telah kamu temukan? Dia menjawab, saya tidak menemukan sesuatu pun setelah kamu. Hanya saja saya telah mendapatkan minuman sebagai balasan dari memerdekakan Suwaibah. Hr. Bukhari, nomor 5101, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyusu pada Suwaibah dari susu putranya yang bernama Masruh. Suwaibah juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib sebelumnya. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Suwaibah menyusui Abu Salamah bin Abdil Asad. Lihat Ar-Rahiq Al-Mahtum, HLM 72, apakah Suwaibah masuk Islam? Mengenai keislamannya, para ulama berselisih pendapat. Abu Nuaim menyatakan, kami tidak mengetahui kalau ada yang menyebutkan keislaman Suwaibah. Intinya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan Suwaibah. Beliau pernah menemui Suwaibah setelah menikah dengan Khadijah. Suwaibah meninggal dunia setelah peperangan Khaybar dan Masruh juga meninggal ketika itu. Fathul Bari, 9. 145. Ketiga, Halimah bin Abi Zuhaifah As-Sadiah. Kisah Halimah sebagai ibu susu berawal dari rombongan wanita yang mencari bayi yang mau disusui. Di antara mereka adalah Halimah binti Abi Zuhaifah As-Sadiah radhiyallahu anha. Kemudian ditawarkanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para wanita itu. Semua wanita tadi menolak tatkala dikatakan bahwa dia adalah anak yatim. Namun, setelah semua wanita telah mendapatkan anak susuan, sementara Halimah radhiyallahu anha belum mendapatkan anak susuan,
maka dia kembali menemui beliau dan membawanya pulang. Dalam Sahih Muslim telah dijelaskan mengenai penyusuan ini. Setelah 2 tahun berlalu, Halimah datang bersama beliau kepada ibunya dengan keinginan agar beliau tetap bersamanya karena berkah yang mengiringinya selama Rasulullah tinggal bersama mereka. Akhirnya, beliau tetap bersama Halimah hingga batas waktu yang dia sepakati untuk mengembalikan beliau kepada ibunya. Kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyusui pada selain ibunya sangat terkenal dalam kitab-kitab sirah yang dikisahkan langsung oleh Halimah AS Sa'diyah radhiyallahu anha. Dia menceritakan peristiwa kedatangannya ke Mekah. Sampai akhirnya memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak lagi mendapatkan yang lainnya. Yang terjadi setelah itu, di rumah keluarga Halimah mendapat berkah yang banyak. Pelajaran dari persusuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga dibawa ke desa kita dapat simpulkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sengaja dibawa ke desa dari kota untuk disusui sebagaimana menjadi kebiasaan tokoh-tokoh Arab. Apa sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disusui di pedesaan? Berikut beberapa alasannya. 1. Untuk menghindari polusi pergaulan kota dan untuk menghirup udara segar pedesaan. Apalagi kota Mekah saat itu didatangi oleh banyak pengunjung yang berasal dari penjuru dunia dengan beragam jenis manusianya. Mereka datang untuk menunaikan haji, kunjungan hingga berdagang dan lainnya. Kondisi tersebut berpotensi mengotori pergaulan dan moral. 2. Bayi yang dikirim untuk diasuh di pedalaman dimaksudkan untuk membiasakan mereka berbahasa Arab yang bagus dan untuk menghindari kesalahan dalam berbahasa Arab. Pelajarannya, penting bagi kita untuk menjaga murninya bahasa Arab yang merupakan bahasa dari kitab suci kita. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan tentang hukum mempelajari bahasa Arab. Dan juga perlu dipahami bahwa bahasa Arab itu sendiri adalah bagian dari agama. Mempelajarinya adalah fardu wajib. Karena untuk memahami Al-Quran dan AS Sunnah itu wajib. Memahaminya tidaklah bisa kecuali dengan memahami bahasa Arab. Sedangkan kaidah menyatakan, sesuatu yang wajib yang tidak bisa terpenuhi kecuali dengannya, maka itu dihukumi wajib. Kemudian untuk mempelajarinya tadi, ada yang hukumnya fardu ain dan ada yang hukumnya fardu kifayah. Iqtida as-sirat al-mustaqim, 1. 527. Silakan pelajari secara lebih lengkap 7 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab. 3. Allah menakdirkan Halimah radhiyallahu anha untuk menyusui dengan cara yang tidak mudah. Setelah bertekad untuk meninggalkan Mekah, dia kembali untuk mengambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena awalnya tidak suka. Tetapi setelah berada di pangkuannya dan mendapatkan keberkahan baginya dan keluarganya, dia bertekad untuk tidak melepaskan anak yang pada mulanya ditolak disusun oleh semua wanita. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi Halimah yang mengambilnya dalam kondisi tidak tulus, tatkala dia berbisik pada dirinya, sudah merupakan nasib saya, semua wanita yang lain telah mendapatkan tujuannya terkecuali saya, dia lalai dari kebaikan yang telah disiapkan nantinya yang ia tidak tahu. Alangkah banyaknya fenomena seperti ini yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tergesa-gesa dalam memohon dan mengharapkan sesuatu, padahal kita tidak mengetahui di mana letak kebaikan itu. Harusnya kita semua ingat akan firman Allah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Qs. An-Nisa, 19. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi, pula, kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Qs. Al-Baqarah 216. Ada pelajaran penting yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang hamba ada yang berharap sesuatu dari perniagaan atau kepemimpinan hingga dimudahkan baginya, kemudian Allah memalingkan nikmatnya itu kepadanya. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, palingkan dia dari keinginannya itu karena jika aku mengabulkan keinginannya, maka aku akan memasukkannya ke dalam neraka. Oleh karena itu, Allah pun menjauhkannya dari keinginannya itu,
Tetapi hamba itu masih saja berkata, Fulan telah mengalahkan saya, sungguh untunglah Fulan dibandingkan saya. Walaupun pada hakikatnya itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Jami'ul Ulum wa Al-Hikam, 1. 470. Balas berbuat baik. Kita lihat dalam kisah ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berbuat baik dengan ibu susunya, yaitu Ummu Aiman dan Suwaibah. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus pandai balas budi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberikan kebaikan untuk kalian, maka balaslah. Jika engkau tidak mampu membalasnya, doakanlah ia sampai-sampai engkau yakin telah benar-benar membalasnya. Hr. Abu Daud, nomor 1672 dan An-Nasai, nomor 2568. Hadits ini disahihkan oleh Ibnu Ibn Al-Hakim dan disepakati oleh ADZ Zahabi. Bukankah kebaikan lebih pantas dibalas dengan kebaikan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan, pula Qs. Ar-Rahman. 60. Saudara sepersusuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditawari untuk menikahi putri dari Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Namun beliau tidak bersedia, karena beliau dengan Hamzah adalah saudara sepersusuan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai putri Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia tidak halal untukku. Mahram karena sebab persusuan, statusnya sama seperti mahram karena nasab. Ia adalah putri dari saudara sepersusuan denganku. Hr. Bukhari, nomor 2645. Berarti putri Hamzah adalah keponakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sepersusuan. Tentang kisah Abu Lahab yang deringankan siksanya di akhirat, dalam kisah di atas disebutkan bahwa Abu Lahab akan deringankan siksanya di akhirat. Mengenai hal ini telah dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai berikut. Hadits tersebut menunjukkan bahwa kafir masih dapat kemanfaatan dari amalan kebajikan di akhirat. Namun hal ini bertentangan dengan tekstual ayat Quran yang menyebutkan, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Qs. Al-Furqan. 23. Jawaban pertama, hadits yang membicarakan hal ini adalah mursal dari Urwah dan tidak disebutkan siapa yang menceritakan padanya, dari sahabat, pen. Taruhlah kalau hadits tersebut sahih, bagaimana mungkin mimpi bisa dijadikan hujah? Sehingga apa yang didapatkan dalam mimpi tidak mungkin bisa diterima. Jawaban kedua, taruhlah itu diterima. Kita katakan bahwa apa yang terjadi pada Abu Lahab dalam kekhususan karena telah menjadi jalan disusuinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya dengan kisah Abu Talib yang diperingan siksanya berada di permukaan neraka. Imam Al-Baihaqi menyebutkan bahwa tidak dianggapnya kebaikan orang kafir, maksudnya adalah mereka tidak bisa lepas dari siksa neraka dan tidak bisa masuk surga. Boleh saja mereka diperingan siksanya yang seharusnya mereka mendapatkan siksa yang berat karena ada jasa kebaikan yang mereka lakukan. Fathul Bari, 9. 145. Tentang nasib Abu Talib di akhirat dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau tidak bisa menolong pamanmu? Karena ia selalu melindungimu dan marah karena membelamu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia berada di permukaan neraka. Andai bukan karena ku niscaya ia berada di kerak neraka. Hr. Bukhari, nomor 3883 dan Muslim, nomor 209. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, suatu ketika ada orang yang menyebut tentang paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Talib di samping beliau. Lalu beliau bersabda, semoga dia mendapat syafaatku pada hari kiamat, sehingga beliau diletakkan di permukaan neraka yang membakar mata kakinya, namun otaknya mendidih. Hr. Bukhari, nomor 3885 dan Muslim, nomor 210. Semoga sajian sirah kali ini bermanfaat dan mendapatkan pelajaran berharga. Sumber, https://rumahisno
1616666 tanda pisah faedah tanda pisah sirah tanda pisah nabi tanda pisah ibu tanda pisah susu tanda pisah nabi tanda pisah Muhammad. HTML